Halo Sobat Daily Edukasi, kali ini kita kedatangan narasumber Bapak Febrianto. Halo Bapak Febrianto, bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah, baik-baik saja. Kali ini kita mengundang Bapak Febrianto untuk sharing tentang pengalaman kisah nyata dan horor yang pernah dilalui Pak Febri. Adakah kisah nyata dan horor yang tak terlupakan menurut Pak Febri? Sebenarnya ada dua kisah untuk yang sekiranya agak menyeramkan buat saya. Dan yang satunya itu kisahnya itu memang lebih ke bisa diambil hikmahnya. Baik. Bisa diambil hikmahnya karena memang itu karena pertolongan dari Allah gitu. Baik, sekarang boleh diceritakan Pak Febri? Oke. Ini yang kisah pertama dulu ya. Kisah pertama itu nggak lama banget. Itu baru-baru saja, mungkin pas saya masih ngajar di sekolah swasta. Saya jabarkan detailnya sekolahnya ya. Mungkin sekolahnya tak inisialisasikan saja. Sekolahnya sekolah X ya. Sekolah X ini ya, letaknya di pinggiran kota, jadi agak di desa-desa, sekitaran desa, masih ada di pinggir jalan raya gitu. Dan di belakangnya itu ada sungai. Sungainya tuh enggak sungai yang bersih, jadi kotor gitu loh, nggak sampah-sampah seperti itu. Terus di sampingnya itu ada sekitar agak pekarangan, tapi nggak pernah dipakai, nggak bisa dipakai untuk berkebun gitu loh, pekarangan seperti itu. Di sampingnya itu ada bangunan, tapi nggak tahu bangunan apa. Itu kayak bengkel atau apa seperti itu. Yang depan sekolah itu jelas jalan raya. Itu dari lokasi strategisnya. Awal saya ngajar di situ tuh memang tidak ada masalah apa-apa sebenarnya. Saya enjoy aja itu. Cuman di satu sisi mungkin dari manusianya mungkin yang namanya lokasi ya, sebuah tempat itu kalau seumpamanya tempatnya itu kotor, nggak terawat, dan mungkin jarang ada interaksi dengan manusia yang lain, jelas di situ pasti akan ada sarang, ya kan? Sarangnya sarang goib pastinya, ya kan? Sarangnya seperti itu. Bahkan di situ juga mungkin karena kecerobohan. Jadi kalau kita dimanapun ya kita ngomong atau kita berinteraksi dengan orang lain itu pasti harus dengan bahasa yang sopan, harus dengan ibaratnya ya tidak boleh berbuat jahat lah, dimanapun itu pasti. Maka dari itu tempat itu terkadang itu di situ banyak kejadian itu kayak kesurupan di tempat saya. Kebanyakan tuh wanita. Entah itu dulu itu pernah pas upacara atau apel itu ada dua orang, satu cewek perempuan itu kesurupan, nggak tahu dia itu kesurupannya itu kayak pingsan tuh loh, mungkin setengah sadar itulah. Ya biasanya kalau seperti itu kan memang pertolongan pertama memang diletakkan seperti itu, mungkin disuruh minum gitu ya kan. Tidak kayak kesurupannya mau ngomong apa itu jadi macan atau apa, enggak kayak gitu, enggak sampai seperti itu. Mungkin karena memang ada makhluknya memang agak terganggu mungkin seperti itu. Nah, di lain waktu itu saya pernah itu ngajar di siang bolong itu. Di siang bolong itu di siang-siang itu habis zuhur lah, kiranya habis zuhur itu saya ngajar. Di situ kan ada dua lantai. Nah, dua lantai. Lantai pertama itu memang difungsikan untuk ruang guru dan ruang praktek, dan ada ruang kelasnya juga. Di lantai yang kedua di situ ada ruang kelas semua, dan ada satu musola yang kecil, dan musolanya itu memang sedikit yang pakai. Musola kecil tapi banyakkan di situ kan hampir 100% muridnya kan perempuan. Ya laki-lakinya itu pernah ada, tapi kan sudah lulus itu. Jadi setelah itu kan 100% perempuan. Tahu sendiri kan perempuan kan seperti apa ya kan? Ya. Nah, meskipun di situ kan ada guru laki-laki, tapi kan sebagai imam gitu artinya. Nah, pas saat itu satu jalan naik tangga itu. Sebenarnya saya tidak
nggak merasakan apa-apa sebenarnya, saya enjoy saja gitu, enjoy saja masuk kelas. Waktu itu di kelas itu kan masuk kelas, suasananya ya murid-murid sudah pada duduk di tempatnya ya kan. Di situ ada murid cowoknya, kebetulan masih ada cowoknya di situ. Ada cowoknya itu 2 orang, belakangnya ada banyak cewek gitu. Nah, pas di belakangnya situ, di bagian duduk yang paling belakang itu langsung dalam saya masuk itu beberapa detik kemudian, saya belum mengucapkan salam dan lain sebagainya ya. Beberapa detik kemudian langsung ada seorang anak perempuan, kita inisialisasikan namanya Nana itu ya. Nana itu nangis, nangis agak keras gitu. Jadi teman-temannya agak kaget, dia ngapa gitu. Dia ngapain? Dan si Nana itu pas nangisnya itu kelihatan seperti ini gitu loh, seperti ini ya kan? Menunduk. Ya menunduk gitu. Dia kayak gimana ya? Dia kayak nggak kuat gitu, nggak kuat lihat atau gimana gitu sampai nunduk. Gitu. Juga kaget gitu. Terus saya menghampiri Nana itu. Pas saya menghampiri Nana itu, saya tanya itu, kenapa Nduk gitu, ada apa gitu, ada masalah apa? Saya kira itu masalah keluarga atau masalah yang lain. Nananya itu langsung saya agak diemin dulu sebentar ya, nggak mungkin langsung kenapa ya kan, istilahnya kayak itu ada masalah apa pribadi atau apa. Pas saya pas saya bangunin gitu ya, ibaratnya kayak saya sadarkan seperti itu, baru si Nana itu ngomong sama saya, Pak, tadi saya nggak kuat lihat ke depan, nggak kuat lihat saya atau gimana, saya juga kaget, nggak kuat lihat saya ke depan karena Bapak itu ada yang ngikutin, bilang seperti itu, ada yang ngikutin sosok hitam besar, tingginya mungkin 1,5 kali dari saya. Jadi si Nana ini bisa lihat? Nggak tahu, kalau ya itu dia melihat bisa nggak tahu saya nggak ngorek begitu lebih jauh gitu loh. Dia lihatnya seperti itu, ada sosok hitam ikutin saya dari belakang gitu, besar gitu, menyeramkan, makanya saya nggak kuat, saya langsung nangis. Nyata ini, jadi bisa nyata ini, jadi dia itu saya nggak tahu dia bisa melihat atau enggak seperti itu, karena memang sering sekali, karena itu kan di situ kan hampir ya di atas 90% ya, itu kan di situ kan banyak perempuannya dan banyak yang diganggu juga. Saya nggak tahu itu karena masalah apa gitu, apakah kita di situ memang ibaratnya ganggu kehidupan di situ, atau memang dia memang usil, kan ada juga yang usil ya kan, ganggu orang itu, ganggu cewek seperti itu. Nah terus saya istilahnya ya udah nggak apa-apa, kamu istirahat dulu lah gampangannya ya kan. Dan sekarang masih ngikutin saya atau enggak ya? Sudah enggak Pak, sudah hilang Pak. Ya udah alhamdulillah gitu. Istilahnya ya udah saya tenangin dulu. Ya saya tetap pelajaran, tapi anak itu saya bawa ke UKS waktu itu, jadi biar dia tenang dulu. Ini saya pas kalau di sini kan saya masih ngekos, ngontrak di daerah situ, masih di daerah Daun. Itu kontrakannya itu sederhana, rumah model-model desa lama itu lah. Ya, jadi bukan minimalis, tapi mobil lama ya, dulu lama gitu. Yang atapnya itu masih ada kayunya. Dan pertama saya ngontrak di situ nggak ada masalah sama sekali. Pas saya bawa istri saya, itulah kejadiannya itu. Pas saya bawa istri saya ke situ. Nah, untuk strategisnya depan rumah saya itu kan ada sumur, ada jalan, ada dulunya itu ada, sekarang sudah diratakan, sudah dibeli rumah. Ada pohon rambutan. Di sebelah kalau dari dari sini ya, sebelah kirinya itu rumah, ada rumah mepet, ya nggak mepet banget, ada jeda sedikit. Itu ada rumah jarang dipakai, ya kadang
penghulunya kadang ke situ kadang enggak. Sebelah kanannya itu ada sawah, belakangnya juga ada sawah. Oh, jadi kayak terpencil gitu? Nah, ya nggak terpencil, sebenarnya seberang sawah itu ada rumah, gitu. Ada rumah, jadi masih ada tetangganya tapi agak jauh gitu. Iya. Seberang jalan juga ada tetangganya. Gitu. Dan kalau malam itu memang hening, itu hening. Paling suara itu suara motor atau mobil itu yang lewat. Ya. Nah kejadiannya itu ketika pas ada beberapa kejadian, tapi paling paling agak ibaratnya agak ngeri itu juga ada. Ya. Nah pas saya tinggal itu pernah itu dia itu di dalam rumah itu ada ruang tamu. Dia agak dengar suara-suara agak siang, suara anak itu apa siang-siang. Padahal itu nggak ada apa-apa. Dan sesuatu ketika mau ke kamar mandi pasti takut kalau malam-malam pasti takut. Soalnya takutnya ya wajar ya perempuan. Sebenarnya masih toiletnya itu masih satu rumah itu enggak keluar rumah cuma tapi dapurnya itu yang mungkin agak tahu pawon itu kan ada biasanya kan seperti itu kan ada dalamnya ada toilet tapi di situ kan ada ruang buat itu yang tanah liat itu udah buat anak nasi atau apa itu ya kan iya pawon. Biasanya orang-orang zaman dulu kan belakangnya kayak gitu, ada kayu-kayunya gitu. Nah, dia itu biasanya takut. Ada kejadian tuh rumah saya tuh udah didatangin, rumah yang penjelangan udah datangin ular 3 kali. Saya mikirnya ular itu pasti dari semua, tapi mikirnya ya kan karena belakangnya sawah, sampingnya juga sawah. Biasanya kalau sawah, kalau namanya ular itu pasti mencari tempat yang agak karena hewan berdarah dingin, jadi nyari tempat yang agak hangat, ya kan pastinya ya kan. Entah itu rongrongan, entah itu di gua, ataupun nanti di rumah. Makanya itu biasa kalau masuk ke rumah kan biasa. Ular pertama ini warnanya hijau, kecil tapi. Jadi saya cuma usir aja, nggak masalah gitu, cuma kecil. Saya takut, tapi waktu itu saya belum bisa membedakan ularnya itu ular biasa atau berbisa. Ya. Nah, mikir saya itu kalau siang-siang itu ular biasa pasti, ya kan ular biasa, hewan biasa. Nah, yang kedua ini 2 kalinya itu pas kejadiannya sore-sore menjelang maghrib. Nah itu ada satu ular itu alhamdulillah cuma lewat terus langsung pergi, lihat saya langsung pergi. Yang kedua ini hampir mau masuk ke di pawon itu kan masuk ke dalamnya itu ada dapur sebelum ke kamar itu ada dapur, masuk ke dapur itu langsung saya kaget warnanya hitam, agak gede gitu. Berapa ya 50 atau 60 cm gitu besarnya, agak gede. Saya langsung istri saya langsung bahasanya terus gitu loh. Iya, takut. Terus. Karena bertepatan waktu itu kan maghrib itu. Kalau maghrib kan biasanya kan setan-setan masuk rumah kan menjelma menjadi sebuah hewan, seekor hewan itu. Nah itu ular, nah itu cecak atau yang lain sebagainya kan itu kan bawaan hitam, ya kan maksudnya itu. Tapi mikir saya gini, kalau ular masuk ke rumah, itu masuk pertama itu saya anggap hewan. Ya, hewan. Masuk kedua kalinya, saya anggap hewan juga. Masuk ketiga kalinya itu setan, pasti. Nah, masuk ketiga kalinya. Cuman masalahnya ketiga kalinya itu kan beda spesies itu loh. Ya. Beda warna, enggak itu terus. Ya. Nah, waktu itu terus agak susah ibaratnya beda antara sama nangkep juga nggak berani, ya kan? Usir juga susah. Usirnya susah, karena saya tuh mikirnya ini saya nggak boleh menyakiti hewan, meskipun itu ular, karena ular itu emang nggak boleh disakiti. Kalau disakiti nanti akan timbul
Ya sekarang kalau mitos Jawa itu memang akan ada mitos ya, kebalikan ya. kebalikan, mungkin akan ada hal-hal yang lebih menyeramkan lagi Iya, masuk iya, iya. kita gitu kan. Jawa. Maka dari itu memang saya niat pertama itu memang saya membakar ularnya itu karena susah. Ada di situ kan ada ya buat ada bensin, biasanya tak pakai untuk bakar sampah. Saya mau bujukin, saya mau bakar, tapi ya istri saya jangan dulu. Istri saya tetap membacakan ayat kursi terus, dia kiranya setan. Baca terus. Ya udah, saya pakai apa namanya, kayak kayu kecil itu musir seperti ini, apa namanya, terus masuk ke kan ada toiletnya ada lubang, Ya, ada lubang keluar itu. lubang air. Lubang air yang tak masukin situ aja. Ya alhamdulillah semenjak kejadian itu ulah terakhir yang masukin. Ya. Cuman ada saya dulu itu membawa kakaknya istri saya sama ibunya tuh main ke situ ke kontrakan saya. Nah istri saya itu memang sama kan punya anak ya kan, berarti ponakan saya lah. Iya, Ponakan saya itu dia itu nggak mau mandi, nangis pun nggak mau mandi di toilet atau kamar mandi lah. Ya, biasanya kan anak kecil bisa lihat atau Saya nggak tahu seperti itu. Punya firasat atau nggak tahu. Dia itu tetap nggak mau. Kalau mau pipis, padahal saya biasanya pipis sama BAB itu di situ, ya kan? Ya. Dia itu mau BAB aja di luar rumah, nggak mau ke situ. Dia itu mikirnya tuh anak baru umur berapa? 3 tahunan. Baru 3 tahunan. Itu nggak mungkin kan dia apa namanya? Istilahnya dia kan ibaratnya kan gampang diatur gitu. Ya, anak ya, umur itu Pak. kan gampang diatur, mau diarahkan kemana kan gampang. Ini dia mau nggak mau ke situ. Janggal gitu ya. Janggal. Dan mbaknya dari istri saya itu kan di situ kan apa namanya pas tinggal di situ kan malam-malamnya itu memang nggak bisa tidur. Makanya saya lihatnya itu memang itu auranya negatif. Jadi aura negatif ya, meskipun istri saya memang setiap maghrib itu baca Quran, kadang juga bareng gitu kan, juga buat menetralisir gitu ya, biar auranya positif juga. Mungkin aura yang lainnya mungkin tercampur gitu, jadi ya sebenarnya saya pindah di bukan karena itu kan, enjoy saja itu. Ya, Itu nggak terlalu mikir seperti itu, mungkin karena firasat ya kan, firasat dan yang lain sebagainya. Jadi istri saya minta nanti ya istilahnya pindah aja. Kita juga ya udah kita pindah tetap, kita pindah kontraknya masih ada sebelum saya pindah ke ikut orang tua saya ke ekonomi. Dan di situ di kontrakan yang selanjutnya itu memang nggak ada masalah sama sekali, tidak ada masalah. Paling ya cuman ya hal biasa ya, tikus-tikus itu hal biasa ya. Hal biasa itu. Wajar, masih hal wajar, nggak sampai tak ular tadi ya kan. Iya. Ya kalau ular itu kan penanganannya juga nggak sembarangan, Iya. nggak sembarangan dibunuh, nggak sembarangan diusir juga. Itu kan bisa jadi tanda juga. Terkadang juga saya di situ juga pernah mimpi buruk itu juga yang di rumah yang sebelumnya itu ya. Iya. Sering sekali mimpi buruk itu, malah lebih sering dibandingkan mimpi yang baik-baik. Nah namanya mimpi buruk kan pasti kan ada beberapa faktor, memang karena faktor psikologisnya orang terlalu apa namanya banyak masalah, stres itu makanya mimpi buruk. Ada yang kemasukan setan. Orang mimpi buruk itu pasti ada yang kemasukan setan. Makanya dia itu mimpinya itu memang diarah-arahkan ke mana-mana. Orang mimpi itu kan dia itu kan ngambang di sana, arwahnya kan ngambang. Ya. Jadi ketika nanti apa namanya kemasukan itu kan bisa saja diarahkan kemana-mana. Ya. Makanya orang kalau nyantet itu biasanya kan harus di tanggal weton gitu kan. Ya kan, tanggal lahirmu kapan? Contohnya tanggal lahirnya 7, contohnya kayak saya 7 gitu ya. 7 itu nggak boleh tidur lebih cepat. Karena saya
nanti kalau tanggal tertentu paling gampang itu apa namanya kiriman Kak Santi itu malah gampang lebih masuk. Jadi kirim terus masuk lagi ke tubuh. Akibatnya menjadi sebuah penyakit di situ. Jadi penyakit, entah itu penyakit jantung, kanker dan lain sebagainya. Nanti akibatnya dia meninggal. Iya Pak, santet. Santet. Santetnya sekarang itu nggak langsung dia ujuk-ujuk langsung meninggal itu enggak itu. Bahkan orang yang nggak pernah sakit sama sekali tiba-tiba habis bangun tuh langsung stadium 4, stadium 3 langsung sakit parah itu ada ya kan? Iya, banyak. Ada. Dan saya pernah, ya mohon maaf ya, saya ini cuman ini bukan ibaratnya Pak menyebarin aib dan sebagai ibaratnya kayak pembelajaran lah. Iya. Sebagai pembelajaran kita kan hidup di manusia kan istilahnya kan jadi pembelajaran. Itu saya ada di tetangga saya itu di Solo itu memang sakto dia itu meninggalnya itu badannya itu hitam melegam semua. Hitam. Pas meninggal dia itu ya istilahnya nggak jarang banget sholat, pas meninggal dia hitam melegam. Jadi ya kaget tetangga-tetangganya. Ada juga mungkin yang di kampung saya di radio itu ada yang susah meninggal. Ya, susah. Dia itu harusnya sudah meninggal, tapi dia dikomakan dulu. Koma, tahu kan? Koma ya kan dia nggak sadar, tidur nggak sadar gitu, koma gitu. Terus pas koma gitu kan sebenarnya dia itu kayak kerja gitu kan nggak disadarkan. Ternyata dia itu masih digondelin sama makhluk gaib. Jadi saya punya paman, om gitu, dia kan ngajar di pondok juga, dia bisa tahu hal-hal gaib. Dia tuh bisa melihat, oh ini masih ketempelan, mungkin pernah berbuat sirik atau bagaimana gitu. Ketempelan. Makanya tugas saya ini saya mau menetralisir, saya bacakan doa dan lain sebagainya, tapi nanti tetap kalau sudah hilang ya nanti istilahnya ya dia nggak bisa berkata apa-apa lagi ya. Istilahnya dia nanti habis itu ya, antara pilihan mau hidup tapi tersiksa atau meninggal tapi sudah bersih lah tidak yang mau ya dari keluarga ya dibersihin saja. Udah habis itu ya meninggal dengan tenang. Masa juga layak bareng-bareng yang bilang ada kejadian apa-apa mungkin pas dimandikan dan sampai di kafannya sudah mati. Cuman istilahnya terkadang pembelajaran saja, terkadang kita memang hidup di dunia ini mau mengejar apa ya? Ya. Banyak orang yang mengejar duniawi itu berlomba-lomba untuk sukses, kaya, tapi dengan jalan yang menyimpang gitu kan. Ya. Pasti hidupnya nggak akan tenang. Pasti. Ya. Endingnya kita yang tersiksa sendiri. Endingnya banyak kisah-kisah. Waktu itu banyak sekali yang bisa jadikan pembelajaran banyak. Nah, cuma di saya saja, mungkin di teman-teman yang lain itu juga pasti ada yang mengalami hal seperti itu, ya kan? Istilahnya yang namanya mau minta pertolongan itu jangan ke kuburan, jangan ke pohon yang dikeramatkan, jangan ke dukun, dan jangan pula nanti kita istilahnya punya kontrak dengan yang namanya makhluk. Nah ini yang terakhir ya ini nanti kelamaan nanti. Iya Pak. Namanya ini yang terakhir, ini bukan horor tapi ini istilahnya sebagai pembelajaran saya dan orang lain. Karena inspiratif. Kisah inspiratif boleh ya. Intinya kita di mana-mana itu selalu diawasi sama yang Maha Kuasa Allah. Suatu saat kita pasti ditolong. Benar-benar ini saya itu waktu itu memang benar-benar ditolong dan tidak terduga waktu itu. Kalau semuanya saya nggak ditolong, saya gimana?
Nah kisah ini berawal ketika saya mau jemput istri saya dari Jogja pulang ke Wonogiri. Jalurnya kita pakai jalur alternatif Wonogiri langsung ke Klaten, langsung ke Jogja. Nggak muter ke Sukoharjo dulu. Ya, alternatif, ya kan? Ya mungkin ya untuk perjalanannya lebih ringkas, tapi ya rutenya itu memang rutenya itu memang nggak mulus gitu ya. Jadi naik turun lewat sini, jadi harus pakai map gitu aku. Iya, Saya pakai HP, tak tempelin headset itu jam 50 meter belok kiri, karena susah dia Pak. Saya tuh memang orangnya itu susah untuk ngapalin jalan. Ya. Makanya saya pakainya map gitu, belok-belokannya karena nggak satu jalur, belok ke sini dulu, nanti diarahkan kemana, belok ke sini ketemu jalan yang lain. Waktu itu kendaraan saya itu di tengah jalan itu pertama-tama itu sudah mulai merasakan ketidakWarasan suara saya. Jadi rantai saya agak lepas itu. Habis itu tak benerin normal. Udah berarti ini mungkin karena gonjolan ya kan, gonjolan itu depannya lepas. Udah tak pasang sampai ke Jogja normal. Ya. Nah, saya cerita ke istri saya, ini saya di tengah jalan ini saya rantainya lepas itu, tapi sudah benerin aman, gitu, saya aman. Tapi istri saya nggak percaya, nggak percayanya itu gini. Ini nanti kalau pas mau pulang benerin dulu, ya, bengkel dulu. Dalam artian yang takutnya nanti ada kejadian apa itu. Saya nggak apa-apa, ini ibaratnya cuma sekali saja. Kalau nanti ada masalah kan harusnya kan 2 kali 3 kali lepas terus baru ke bengkel. Karena kan cuma sesaat saja itu, saat saja pas waktu itu. Nah terus ya kita janjian, kita mau pulang jam berapa? Jam 4 sore. Nah takutnya kalau nanti kemalaman gitu. Kemalaman. Tapi pas berangkat itu memang kita sempat mampir dulu, makan dulu, ya kan, makan malam gitu lah di jalan, sambil sekalian sholat di jamak sekalian gitu. Karena kita perjalanan jauh kan ya masalah jamak sekalian. Nah setelah itu kita langsung berangkat. Kita nggak pakai jalur utama itu Jogja Sukoharjo, kita memang jalur yang tadi pas saya berangkat tadi. Jadi saya motong jalan masuk ke perkampungan, langsung ambil jalur menuju Wonogiri. Nah di pertengahan jalan sudah satu sisi saya itu benar-benar istilahnya kejadian. Tiba-tiba rantai saya itu rusaknya langsung parah, bayangin. Jadi masuknya langsung ke mesin. Ke mesin. Waktu itu sekitar jam 8-an malam kalau nggak salah. Dan di situ di sekitaran, bayangin di sekitaran itu jalan ya, sekitaran itu ada sawah itulah. Sawah dan sepi. Jadi mau ke kampung aja agak jauh dan harus mundur. Dan itu aja malam-malam apa ada bengkel buka? Nggak ada bengkel buka malam-malam itu. Ya meskipun ada tapi bukan di kampung-kampung seperti itu kan. Pasti di daerah kota pasti ya kan. Di saat saya mau nonton itu kan ngecek dulu ya kan, ini nggak bisa bener itu, saya harus nyari tempat terang dulu. Karena gelap. Tempat terang di depan sana itu ada kios itu. Terus ada kios tutup itu ada lampunya gitu. Saya tuntun ke sana, sebelum saya tuntun itu ada orang berhenti, bapak-bapak bawa anaknya mungkin seusia kamu atau mungkin dia sudah kuliah. Nah berhenti, tanya ke saya, Pak kenapa gitu? Karate saya lepas gitu. Gini Pak gitu. Ini saya mau bawa ke tempat yang terang dulu, mau saya benerin gitu. Tapi yang jadi anehnya bapak itu nggak mau lanjut. Nggak mau lanjut, dia tetap ngikutin saya. Ngikutin saya sama anaknya, ngikutin saya.
Terus sampai di tempat saya masih benerin, gimana Pak? Sebenarnya dia berhenti dulu, ya nggak langsung putus. Iya. Dia berhenti dulu sejenak, saya agak berapa meter itu jalan mutun, ya kan? Iya. Mutunnya juga susah, hanya rantainya masuk, itu susah banget. Ya kan? Dia itu berhenti dulu, habis itu dia nyamperin saya, Pak gimana sudah bisa Pak? Belum Pak, ini harus dibuka dulu mesinnya, saya nggak tahu kunci-kuncinya Pak. Alhamdulillah, saya sama bapaknya itu memang dia langsung bantu nyari apa gitu. Sampai tangan saya juga berlumuran oli gitu ya, oli rantai ya kan, bantu tarik itu alhamdulillah bisa. Alhamdulillah bisa. Tapi belum sampai di situ. Nanti ini saya juga alhamdulillah ya, alhamdulillah Allah nolongin saya, kan perantara Allah ya kan. Ya mungkin kan malam-malam sepi-sepi ada yang nolongin. Iya Pak. Ya kan, pasti dia kalau ada motor berhenti, dia pasti kalau orang mau lewat itu pasti langsung lanjut. Iya. Ya kan, leganya ya kan. Leganya kan seperti itu. Ya alhamdulillah dia itu berhenti. Ya, tolong. Saya mau ngasih Pak, jangan aja berhenti Pak. Saya mau ke Wonogiri mau pulang. Oh iya Pak, kebetulan saya sudah lewat sini mau ngantar anak ke tempat tidurnya atau gimana. Saya lupa ya percakapannya ya, nggak pasti seperti itu ya. Ke tempatnya siapa gitu. Nah, alhamdulillah ya kita jalan lagi. Tapi istri saya itu masih perasaannya masih buruk. Nah, ada firasat, bukan berkata firasat kan masih nggak enak. Ya sedikit ya namanya istri ya kan, pasti kan ini bener toh, kenapa harusnya tapi kita ke bengkel dulu ya kan. Iya. Kayak nyalain saya lah gampangnya, tapi ya nggak masalah lah ya sama juga itu ya kan. Asuransi ya juga kesalahan saya, nggak mau ngecek montok juga, sama-sama salah ya kan. Iya. Ya, jadi ya pertengahan jalan itu tiba-tiba kan jalannya itu kebetulan masuk kampung yang agak terpencil. Maksudnya terpencil itu ya kalau ada rumah itu berjauhan. Iya, berjauhan. Ya, jadi mesti jarang-jarang. Jarang-jarang, ibaratnya kayak ke situ ya kan, kita itu ke arah itu loh, kalau mati itu ke sana itu kan naik turun gitu kan. Ya biasa itu kan masih jarang-jarang rumah ya kan, jarang. Sama itu. Nah waktu itu tiba-tiba motor saya tuh langsung muncul lagi, masuk, itu lebih parah dari sebelumnya, parah dari dulu. Dan saya nggak tahu nih pertolongan dari Allah, saya nggak tahu. Dia itu saya berhentinya tuh di sampingnya sebuah garasi truk gitu. Ya, garasi truk. Nah otomatis di situ ada bapak itu habis pengajian, karena emang udah lewat jam 8 dan jam 9 itu habis pengajian dari masjid itu. Tanya sama saya, Pak ini apa gitu? Maka saya los Pak itu masuk ke mesin gitu. Dia tuh bapaknya tuh langsung tanya tetangganya gitu. Langsung tetangganya garcep nolongin kita. Garcep nolongin kita, dibukakan mesinnya. Tadi kan nggak dibukakan mesinnya kan, cuma dipaksa keluar kan. Sekarang dibukakan mesinnya, dibenerin rantainya seperti itu. Tutup lagi, terus saya starter lagi, saya lagi sudah nggak apa-apa sampai kita pulang. Pulangnya itu sampai rumah itu sekitar jam 12 malam. Oh lama banget ya Pak, jadinya jam. Lamanya tuh di jalan sebenarnya. Kalau estimasinya memang 3 sampai 4 jam. Nah, tapi kan ini suasana mendukung hujan ya. Hujan. Jadi harusnya kan kalau saya kira-kira kan jam 9 atau jam 10 malam bisa sampai rumah. Ya, karena ada kendalanya tadi. Jadi nggak bisa sampai. Terus saya sampai rumah itu merem. Ya Allah, ini nggak mungkin kalau ini nggak pertolongan saya. Iya. Betulan ya. Iya, soalnya. Iya, soalnya ceritanya Pak Febri juga di desa yang terpencil. Iya. Apalagi malam-malam orang-orang biasanya sudah tidur, bayangin Pak. Iya. Bayangin sudah tidur, terus gini aja lah, logikanya gini aja. Ketika kalian di perjalanan
ada orang yang mungkin motornya dituntut itu aja kan kita kan kadang cuek ya kan? Ya, cuek. Cuek, bayangin Iya. dia langsung nolong loh. Ya. Emang benar-benar pertolongan Allah itu nyata. Nyata memang. Entah itu mungkin hatinya dibukakan sama Allah yang mungkin orang-orang tadi untuk nolong kita. Bisa jadi itu malaikat juga. Oh iya, Ya kan? bisa jadi. Kita nggak tahu ya kan, kita tuh gimana kita tolong itu kan bisa jadi itu malaikat yang menyerupai manusia tolong. Semenjak itu saya pengen ini kisah saya ini bisa nyampe ke orang-orang bahwa istilahnya Allah itu selalu bersama kita. Kemudian kalau kita mau perjalanan kita harus berdoa dulu. Insya Allah nanti malaikat akan selalu ada di samping kita. Nah, ya minimal kalau nggak bisa baca doanya itu untuk baca doa pergi minimal baca Bismillah. Bismillah. Kita mau berjalan kita berdoa dulu. Insya Allah nanti ada malaikat yang akan mengikuti kita. Jadi ya mungkin itu saja, mungkin bisa saya mungkin yang horor, yang mungkin ya istilahnya jadi pembelajaran buat kita dan ini yang pertolongan dari Allah. Itu aja. Iya. Baik, sudah selesai ceritanya dari Pak Febri. Kita berjumpa kembali di kemudian hari dan cerita-cerita selanjutnya yang menarik. Bye. Bye.